Tuhan, ini yang menjadi kerinduan setiap kami. Kami rindu dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan, mampukan dan tolong setiap kami, supaya kami mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan bagi kami pada pagi hari ini, melalui perenungan kami akan kebenaran firman-Mu ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan di dalam kelemahan dan keterbatasannya, biarlah firman-Mu juga boleh diberitakan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki menjadi kemuliaan Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang mendengarnya, Tuhan juga yang boleh menolong sehingga mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15. Kita membaca dari ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Mari kita membaca secara bergantian Bapak Ibu. Saya akan membaca ayat 35, Bapak Ibu sekalian yang akan baca 36, kita bergantian sampai ayat 41. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Ya, sedemikian jauh kita sudah membaca akan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu pada pagi hari ini dengan satu topik atau satu tema yang boleh kita renungkan, yaitu ribut tapi tidak rusuh. Apa sih maksudnya ribut tapi tidak rusuh? Bapak Ibu pernahkah menghadapi atau melihat orang yang ribut namun tidak rusuh? Adakah? Ada ya. Puji Tuhan kalau kita pernah melihat dan menyaksikannya atau kita pernah mengalaminya. Namun Bapak Ibu, sebelum kita lanjut di dalam perenungan kita akan firman Tuhan ini, mari kita saksikan satu video klip yang boleh menolong kita, mengingatkan kita bagaimana sih di dalam hidup ini yang cukup sederhana, tapi bagaimana menyikapi yang namanya ribut tetapi tidak rusuh.
Videonya lucu ya Bapak Ibu ya, kartun. Ribut. Ya, biasanya ribut itu karena apa? Ya, nggak mau mengalah. Ribut biasanya karena apa? Beda pendapat. Ribut biasanya karena apa lagi? Merasa diri benar. Banyak hal. Tapi di video tadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, walaupun dia hanya kartun, tidak berbicara, bahkan tidak ada obrolan, tidak ada omongan, tetapi memperlihatkan bagi kita beda pendapat itu ya wajar, ya hal yang wajar. Beda pandangan itu hal yang wajar. Yang pertama, ketika mereka mau menyeberangi jembatan itu tidak ada yang mengalah. Apa yang terjadi? Yang pertama, keduanya awalnya ribut, pada akhirnya baru rukun kan setelah jatuh. Yang keduanya binatang yang kecil. Apa yang terjadi? Apa? Masalah terselesaikan karena mengalah. Ribut tapi tidak rusuh dapat terselesaikan dengan cara apa Bapak Ibu? Mengalah. Udah tahu jawabannya kan? Selesailah kita firman Tuhan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iya, tidak semua orang bisa memiliki sikap yang sama seperti di film tadi. Ya, ketika awal ribut, akhirnya ujungnya adalah jatuh, hancur sama-sama. Tetapi yang kedua, ya sama-sama menghadapi masalah. Ini gimana caranya menyeberangi supaya yang satu bisa nyebrang dengan baik, yang satunya juga bisa menyeberangi dengan baik, yang satunya mengalah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam film, wah indah sekali ya kalau ada yang namanya mengalah. Tapi kalau kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41, apakah di sana memperlihatkan atau menunjukkan bagi kita ada kata mengalah? Ada kata mengalah? Tidak. Yang ada adalah ujung-ujungnya beda pendapat itu satu hal yang mereka perdebatkan, ujung-ujungnya berpisah. Itu jelas sekali kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul tadi di ayatnya yang terakhir. Dikatakan di sana Paulus kemana? Ke daerah lain. Barnabas kemana? Di daerah lain. Ujung-ujungnya berpisah oleh karena beda pendapat. Oleh karena beda keinginan, oleh karena beda prinsip. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di sini siapa itu Paulus, siapa itu Barnabas dan siapa itu Lukas yang disebut Yohanes di sini, yang menjadi persoalan atau yang menjadi permasalahan di antara Paulus dan Barnabas. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perjalanan pengabaran Injil, Rasul Paulus itu yang di dalam pengabaran Injil yang pertama, Rasul Paulus itu mendapatkan perintah dari Allah bersama-sama dengan Barnabas memberitakan Injil kepada seluruh, bukan hanya di Yerusalem, di luar daripada Yerusalem, di luar daripada orang-orang Yahudi. Orang-orang yang hanya memiliki konsep bahwa merekalah bangsa pilihan, bangsa yang diberkati, bangsa yang akan diselamatkan, dan bangsa lain itu tidak akan diselamatkan. Di luar daripada itu Allah memimpin mereka, itulah yang dikatakan perjalanan pengabaran Injil mereka yang pertama. Bersama dengan Barnabas ini. Sampai pada Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 inilah perjalanan mereka pengabaran Injil yang pertama. Dan ketika mereka mengadakan pengabaran Injil yang pertama ini, ketika kita melihat di ayat atau di pasalnya yang ke-13, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sana dikatakan Markus ini yang disebut dengan Yohanes, Markus ini yang disebut dengan Yohanes bersama-sama dengan mereka pada mulanya, bersama-sama dengan mereka pada awalnya.
sama-sama melayani, sama-sama memberitakan Injil. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah perjalanan ketika kita melihat Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang kedua dikatakan di sana pada waktu itu Markus ini atau yang disebut dengan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Namun pada akhirnya Markus ini meninggalkan mereka. Banyak perdebatan Bapak Ibu. Kenapa sih Markus ini meninggalkan pelayanan yang dimulai dari Yerusalem sampai ke Antiokhia? Pada waktu itu mereka berada di Antiokhia ketika Yohanes ini atau Markus ini meninggalkan Barnabas dan Paulus. Banyak orang berpendapat bahwa mungkin karena waktu itu Markus ya namanya juga anak muda, masih pelin-pelan, masih belum memiliki yang namanya satu prinsip komitmen di dalam pelayanan. Akhirnya ia kembali ke Yerusalem. Ada juga yang mengatakan Bapak Ibu, ya mungkin karena Markus ini ada kemungkinan Markus ini dengan konsep orang Yahudi tadi yang berpikir bahwa merekalah bangsa yang diselamatkan, merekalah bangsa yang diberkati, dan hanya bagi merekalah Injil itu diberitakan atau kebenaran firman itu diberitakan, bagi bangsa lain itu tidak perlu. Ada yang berpendapat seperti itu juga. Ada yang berpendapat juga, ya namanya juga anak muda. Tantangan demi tantangan di dalam pelayanan itu, kadang-kadang kalau ada tantangan sedikit, lebih baik mundur sajalah daripada banyak resiko. Masih belum ada komitmen, sedikit tantangan, sedikit hambatan, maka mundur. Itu berbagai pendapat yang mengatakan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Namun jelas sekali di dalam hal ini, Markus ini yang menjadi persoalan antara Paulus dan Barnabas, jelas dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15 ketika kita melihat di ayatnya yang ke-38. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus, ayatnya yang ke-38, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama-sama dengan mereka. Di dalam hal ini Bapak Ibu sudah tegas sekali Rasul Paulus berkata, aku tidak mau membawa Markus atau Yohanes karena dia tidak mau bekerja bersama-sama dengan kita ketika pengabaran Injil. Artinya Bapak Ibu bukan di dalam hal ini mereka bekerja bersama mencari nafkah dan lain sebagainya di tenda dan lain sebagainya, bukan. Tetapi di dalam hal ini Rasul Paulus menunjukkan di dalam pengabaran Injil, pekerjaan mereka adalah memberitakan Injil, pekerjaan mereka adalah melayani, pekerjaan mereka adalah memberitakan Injil kepada banyak orang. Jadi ketika Markus ini meninggalkan pekerjaan itu, bagi Rasul Paulus itu adalah perkara yang serius. Ketika engkau memiliki komitmen atau memilih melayani Tuhan, tidak ada yang namanya kata mundur. Apapun ceritanya, apapun tantangannya, apapun resikonya. Jadi ini hal yang serius bagi Rasul Paulus. Melayani itu adalah hal yang serius, hal yang sungguh-sungguh. Jadi melayani bukan hal yang sepele. Itu bagi Rasul Paulus. Rasul Paulus dengan tegas di dalam kedisiplinannya berkata tidak. Namun di sisi lain Bapak Ibu, kalau kita melihat Barnabas, apa yang terjadi dengan Barnabas? Kalau dikatakan di sana Barnabas lebih memilih Markus untuk bersama-sama dengan mereka. Dikatakan Bapak Ibu,
Barnabas ini lebih memiliki jiwa kebapaan, lembut, belas kasihan, lebih mengasihi orang, dan lebih memberikan kesempatan kedua kepada orang. Buktinya Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus ditolak oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang percaya pada awal, ketika Rasul Paulus itu percaya kepada Kristus atau berjumpa secara pribadi dengan Kristus, ketika Rasul Paulus itu percaya kepada Kristus, mau melayani Tuhan, orang-orang tidak percaya dengan Paulus. Kenapa? Karena pekerjaan Paulus sebelumnya adalah penganiaya jemaat, penganiaya orang-orang Kristen, memenjarakan orang-orang Kristen. Kok bisa berbalik begitu? Sekarang dia mau melayani Kristus, dia percaya kepada Kristus. Orang-orang tidak ada yang menerima Paulus. Tetapi dikatakan Barnabas inilah menerima Paulus. Karena kenapa? Ia memberikan kesempatan kepada orang. Ia percaya kepada orang. Jiwa kebapaannya itu ada. Dua kubu yang berbeda Bapak Ibu. Paulus di dalam ketegasannya, Paulus di dalam disiplinnya. Ia berkata no. Barnabas di dalam hati seorang bapa, orang tua yang lembut, hati yang terus memberikan kesempatan yang kedua. Kira-kira Bapak Ibu, di dua kubu ini mana yang benar? Mana yang benar Bapak Ibu? Kok bengong semua, pelototin saya. Mana yang salah Bapak Ibu? Di antara kedua kubu ini. Ada yang salah? Ada? Tidak. Jadi dua-duanya benar. Dua-duanya salah. Ini mana yang benar nih? Dua-duanya benar? Siapa yang setuju dua-duanya benar? Oh, ada di sebelah sini semua gitu ya, ada di tengah. Siapa yang bilang salah satunya salah? Oh, salah satunya salah, ada di sebelah sini gitu ya. Ada lagi pendapat yang lain? Atau ada yang mengatakan dua-duanya salah? Ada? Nggak ada ya, kayak kita mau pemilihan apa gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal ini kedua-duanya di dalam porsinya benar. Dan kedua-duanya juga di dalam porsinya salah. Jadi mana nih, bingung nih jadinya. Karena kenapa? Paulus, pelayanan itu adalah hal yang serius, benar? Betul. Pelayanan itu adalah hal yang serius. Hal yang bukan disepelekan, hal yang bukan main-main. Karena kenapa? Sebelumnya Paulus sudah merasakan bagaimana dia tidak percaya kepada Kristus. Pekerjaannya menganiaya jemaat. Tapi sekarang ketika ia sudah berada di dalam Kristus, ia sudah berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Melayani Kristus itu bukan hal yang dipermainkan. Tapi satu sisi Barnabas, gak apa-apa lah, namanya juga manusia. Emang ada sih manusia yang tidak pernah salah? Emang ada? Tuh juga Paulus sebelumnya juga, saya terima dengan baik walaupun begitu banyak orang yang menolak. Saya terima dengan baik, saya berikan kesempatan. Dan saya percayakan di dalam bersama-sama melayani Tuhan. Di dalam versinya benar Bapak Ibu. Tetapi di dalam versi mereka juga tetap mereka salah. Harusnya Paulus memberikan kesempatan mengampuni kembali sang Markus. Karena kita tidak tahu kondisi dan situasi Markus pada saat itu. Dan di versinya Barnabas juga, ya kalau lu memberikan kesempatan terus, kapan belajarnya nih orang? Kapan disiplinnya nih orang? Kapan mau bertobatnya nih orang? Benar-benar gak? Sungguh-sungguh gak setelah dikasih kesempatan kedua?
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, harusnya di dalam hidup kita versi yang kedua ini ada ketegasan, kedisiplinan, keseriusan, kesungguhan di dalam melayani. Dan di sisi lain kita juga memiliki hati yang lembut, jiwa kebapaan, hati yang mau memberikan kesempatan. Ya kan, kita berharap orang akan semakin baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seriuslah di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Seriuslah di dalam pelayanan apapun. Mungkin kita dikasih kepercayaan, wah aku cuma sebagai penyambut di dalam pelayanan gereja. Wah, yang tidak dipandang oleh orang bukan di mimbar, bukan sebagai liturgis, cuma penyambut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya kasih tahu, penyambut itu salah satu penentu di mana orang bisa nyaman beribadah atau tidak. Kenapa? Jemaat itu pertama kali bertemu dengan orang gereja sebelum ia ibadah, bertemu sama siapa? Sama boksu. Bukan kan? Sama siapa? Sama penyambut. Sama usher yang berdiri di depan pintu yang menyambut kedatangan jemaat beribadah. Kalau mukanya masem, orang senang gak masuk ibadah? Enggak. Besok-besok saya gak mau lagi datang ke gereja ini. Kita pertama kali datang aja, ya ampun mukanya. Makanya saya katakan, penyambut itu jangan dianggap, oh itu pelayanan sepele, pelayanan biasa. Tapi ingat, peran penyambut sangat penting sekali. Karena itu salah satu penentu dari mana orang mau beribadah di gereja itu lagi atau tidak. Tapi ketika disambut, selamat pagi, shalom, selamat beribadah. Senang gak Bapak Ibu disambut dengan itu? Saya sendiri pun akan berkata, oh senang pastinya. Tapi coba kalau datang, ya selamat pagi, silakan. Pagi, iya silakan. Mau datang lagi gak? Enggak bakalan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seriuslah, sungguh-sungguhlah di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita di bagian apapun. Mungkin kita merasa itu bagian terkecil, bagian yang tidak dilihat oleh orang. Sungguh-sungguhlah di dalam melayani Tuhan. Karena itu menentukan juga orang dengan hati tenang, senang berjumpa atau bertemu dengan Tuhan secara pribadi untuk beribadah. Mungkin ada yang berkata, oh ya saya bagian konsumsi, contoh. Konsumsi itu bagian yang repot, capek, gitu ya. Capek contoh. Udah lagi dikasih tahu, wah piringnya ditaruh sembarangan. Udah dikasih tahu lagi, abis makan itu piringnya ditaruh di tempat piring kotor. Tapi yang terjadi apa? Wah piringnya masih di meja berserakan, makanannya masih di meja gitu ya. Capek tahu. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita merasa bahwa pelayanan Tuhan percayakan bagi kita ya itu susah, ribet, dan itu hanya membuat kita capek. Tapi percayalah, ketika kita melayani di bagian itu, orang-orang yang menikmati makanan yang kita sediakan akan menikmatinya dengan hati yang penuh sukacita. Dan dia pulang juga dengan hati yang penuh sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan sungguh-sungguhlah di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Di manapun bagian kita Tuhan percayakan. Bapak Ibu, kalau yang kedua, akibat daripada perbedaan pendapat, ya perselisihan. Kalau Alkitab berkata perselisihan yang cukup tajam di antara Barnabas dan Paulus. Kenapa dikatakan cukup tajam? Karena pada akhirnya mereka berpisah menjadi dua tim. Ya Paulus ke daerah lain
Barnabas ke daerah lain. Akhirnya mereka berpisah. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau saya berpikir Bapak Ibu, di dalam konflik Paulus dan Barnabas ini, Tuhan kadang-kadang mengizinkan terjadi konflik. Terkadang saya berpikir, Tuhan izinkan ada ribut. Karena kenapa? Di balik itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Di antara Paulus dan Barnabas, siapa sih yang nyangka kalau kedua orang ini akan berpisah dan membentuk pelayanan yang luar biasa, meluas. Coba kalau terus bersama, udah dari Antiokhia, udah ke Listra, habis itu Ikonium dan lain sebagainya, sama-sama terus gitu ya. Tetapi di balik keributan yang terjadi, perselisihan yang terjadi, wah, karya Tuhan sungguh luar biasa terjadi di antara mereka. Paulus memberitakan Injil kemana, Barnabas memberitakan Injil kemana. Pemberitaan Injil semakin meluas. Itu karya Tuhan di balik perselisihan atau konflik atau keributan yang terjadi. Kalau kita melihat di sisi positifnya Bapak Ibu, saya yakin bahwa segala sesuatu ketika terjadi konflik, terjadi keributan, terjadi perbedaan pendapat dan lain sebagainya, Tuhan izinkan untuk menunjukkan maksudnya. Pengabaran Injil itu gak harus selalu berdua kalian, tapi coba kalian berpencar supaya pemberitaan Injil itu semakin meluas. Tapi yang ada biasanya Bapak Ibu, ketika terjadi konflik, kesalahpahaman, ketika terjadi ribut, pekerjaan Tuhan semakin luaskah di gereja kita? Atau nama Tuhan dipermalukan di dalam konflik, ribut yang terjadi? Kita aminkan Bapak Ibu bahwa apapun yang terjadi, nama Tuhan dipermuliakan melaluinya. Amin Bapak Ibu. Amin? Gak ada yang amin ini. Bapak Ibu yang terjadi yang terkasih di dalam Tuhan, satu hal yang menjadi kerinduan kita ketika terjadi akan konflik, kita harus mengerti bahwa ada rencana maksud Tuhan. Dan yang kedua, ketika terjadi konflik, seperti tema tadi, ribut tapi tidak rusuh. Artinya tidak terjadi perpecahan yang berkepanjangan. Tidak terjadi perpecahan yang berkepanjangan. Paulus dan Barnabas bersitegang di dalam hal ini. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita melihat di dalam perjalanan Paulus selanjutnya, di dalam 2 Timotius dikatakan di sana, kirimkanlah Markus atau Yohanes itu kepadaku. Karena kenapa? Pelayanannya penting bagiku. Dan di dalam Korintus juga dikatakan, salam untuk Barnabas. Dan akhirnya mereka bersama di dalam melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, konflik itu boleh saja terjadi atau bisa kapan saja terjadi. Tetapi konflik itu jangan sampai terjadi perpecahan yang berkelanjutan atau berkepanjangan. Kita belajar dari antara Paulus dan Barnabas ini. Ketika di antara mereka terjadi konflik itu cuma sampai di situ. Mereka tidak mengaitkan dengan pelayanan, mereka tidak mengaitkan dengan pribadi masing-masing atau saling menyerang. Wah, pelayananmu jelek gitu ya. Pelayanan saya bagus. Wah, semakin berkembang dan lain sebagainya. Tidak. Atau pada akhirnya Paulus tidak menerima lagi Markus. Atau pada akhirnya Paulus tidak lagi berteman dengan Barnabas. Tidak. Pada akhirnya dia katakan, pelayanan Barnabas, pelayanan Markus sangat penting bagiku. Artinya Bapak Ibu, konflik yang terjadi di antara mereka
tidak berkepanjangan. Stop sampai di situ. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Mungkin hari ini kita sudah disakiti oleh orang lain. Berkata apa? Saya tidak akan mengampuni dia sampai saya mati. Wah. Tidak ada maaf baginya. Sampai kapanpun tidak ada maaf baginya. Kalau satu kali ia menyakiti saya, ya masih saya maafkan. 2 kali saya masih maafkan. 3 kali mohon maaf. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Saya terkaget-kaget sekali. Saya tidak play videonya, Bapak Ibu ya, karena nanti kita akan kena hak cipta. Karena ini live streaming. Seorang anak Tuhan, ketika ia disakiti, ini public figure, Bapak Ibu. Public figure, mungkin kalau saya tampilkan gambarnya mungkin Bapak Ibu akan tahu. Ketika ia disakiti, akhirnya ia masuk penjara beberapa waktu gitu ya, oleh karena salah satu produk yang ia review, produk salah satu artis. Ketika ia disakiti sampai ia diseret di penjara di pengadilan, dan pada akhirnya tidak terbukti memang dia tidak salah. Dan apa yang dia katakan di depan media, dengan menggebu-gebu, dengan semangatnya, dengan tegasnya, dan dengan seriusnya dia berkata, sampai mati pun saya tidak akan pernah memaafkan. Dia sebut nama. Sampai mati pun saya tidak akan memaafkan dia. Bapak Ibu, dia adalah anak Tuhan. Dia adalah orang percaya sama seperti kita. Tetapi dengan kagetnya saya ketika saya mendengar statement itu, sampai mati pun maaf itu tidak ada baginya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita di dalam kehidupan kita? Di dalam komunitas kita, khususnya di dalam gereja ini. Sedikit saja ada gesekan gitu ya. Ujung-ujungnya ribut, ya pasti. Dan ujung-ujungnya apa? Gak mau datang ke gereja. Ujung-ujungnya yang disalahkan adalah gereja. Ketika terjadi gesekan satu dengan yang lain, apa yang terjadi? Simpen di dalam hati sampai kapanpun. Tapi puji Tuhannya, di GSRI Sunter itu tidak ada. Amin Bapak Ibu. Gak ada yang berani amin ya. Itu yang menjadi kerinduan kita Bapak Ibu. Konflik itu boleh ada atau bisa saja terjadi kapan saja, tetapi jangan sampai konflik itu berkepanjangan atau berkelanjutan. Sakit hati itu boleh aja terjadi karena kita juga manusia, tetapi tidak boleh disimpan dalam hati sampai kapanpun. Ribut itu bisa terjadi kapan saja, tetapi ribut tidak boleh rusuh. Artinya tidak boleh menjadi pemicu di dalam perpecahan. Ribut dalam pelayanan itu soal biasa, Bapak Ibu. Tetapi meninggalkan pelayanan karena ribut itu tidak boleh dibiasakan. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, ribut di dalam pelayanan itu adalah hal yang biasa. Meninggalkan pelayanan karena ribut itu tidak boleh dibiasakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita rindu bukan? Sama seperti firman Tuhan tadi, mari kita baca Bapak Ibu di dalam Mazmur 133. Saya tutup akan firman Tuhan ini dengan satu firman Tuhan dari Mazmur 133 yang menjadi bacaan bertanggapan kita tadi. Dikatakan sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Artinya diberkatilah setiap kita. Diberkatilah setiap kita apabila kita diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu, tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah buat kita. Mengalah itu seperti di video tadi, apalagi di video tadi mengalah sampai ia tunduk diinjak kepalanya. Mengalah itu bukan hal yang mudah. Memaafkan itu juga bukan hal yang mudah. Saya percaya itu, tetapi bukan berarti kita tidak mampu melakukannya. Karena kenapa? Ada Roh Kudus yang menolong kita untuk dimampukan oleh Tuhan untuk memaafkan, untuk memiliki kerendahan hati, untuk memiliki yang namanya mengalah, untuk memiliki yang namanya kasih. Sekali lagi tadi saya bacakan statement ini Bapak Ibu. Ribut di dalam pelayanan itu adalah soal biasa. Meninggalkan pelayanan karena ribut itu jangan dibiasakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya minta untuk Boksu Rudi boleh menutup kita di dalam doa mengenai firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama.